bisa begini? Ah, itu cuman retak, Bu. Itu hal biasa, harap maklum. Ya begitu itu. Apa? Begini kok dibilang biasa? Bapak ini bisa bikin rumah atau enggak? Kok jawab seenaknya loh? Kalau rumah bapak yang begini apa bapak mau? Bu, rumah yang lain juga banyak yang seperti ini kok. Bahkan ada yang lebih parah. Nggak ada yang marah-marah seperti ibu. Gak bisa seperti itu, Pak. Saya nggak main-main, Pak. Saya itu bikin rumah pakai uang, Pak. Nggak pakai daun. Apa yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan arahan dari pengembang. Adanya bahan seperti ini, ya hasilnya seperti ini. Kita ini tinggal eksekusi. Yang penting cepat selesai. Jadi jangan salahkan kita. Sudah mulai reda hujannya, Pak. Pak Rum, Johan, ayo ikut saya. Dan Pak Dirjen meninjau proyek perumahan sebelah desa. Aneh sih kayak Mona aja, Pak. Ayo, Johan. Saya juga oke, Pak. Siap. Selamat siang, Bapak-Bapak. Siang, Pak Parto. Ini kok menggenang ya? Beli rumah apa beli empang, Mas Parto? Penataan selokan air? Kok kacau begini ya? Iya, Pak. Ini sedang saya tanyakan ke pengembangnya. Wah, tinggal dibeliin bibit lele nih. Pokoknya saya mau semuanya diperbaiki. Loh, nggak bisa begitu, Bu. Ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Saya nggak mau janji-janji. Pokoknya saya mau semuanya diperbaiki. Ada apa nih? Kok kayak laki-laki kebakaran jenggot aja? Bu Nurul, kan tadi sudah saya jelaskan. Nanti bisa kita bicarakan. Nggak bisa kalau cuma dibicarakan. Pokoknya saya mau diperbaiki semuanya. Saya ini mau cepet pindah. Saya sudah capek tinggal di kontrakan yang sempit. Ini kok malah ditunda-tunda. Ada apa, Bu Nurul? Baiknya semua diselesaikan dengan baik-baik. Biar hati panas, tapi kepala mesti tetap dingin. Maaf Pak Lurah dan bapak-bapak semua. Habis saya emosi. Ini loh Pak, saya ini tadi baru ngecek rumah saya. Ternyata temboknya retak-retak. Saya tanyakan ke tukang yang bangun yang ada di situ, katanya itu bukan salah mereka. Mereka sudah membangun sesuai arahan pengembang dan dituntut cepat. Saya tanyakan ke pengembang, katanya masih akan dibicarakan. Ya nah apa nggak sewot? Jangan khawatir Bu Nurul. Dalam hal ini, pemerintah juga akan memantau dan mengawasi proses pembangunan perumahan yang terkait dengan program pemerintah. Membangun tidak asal bangun, tapi harus memenuhi syarat utama dalam tata cara membangun. Betul itu. Jadi, Bapak dan Ibu semua, untuk pembangunan sebuah rumah, dalam hal ini perumahan, tidak asal bangun. Akan tetapi, harus diperhitungkan betul, baik seperti tata letak, fondasi, pekerjaan beton, dinding, atap, dan juga lantai, supaya betul-betul layak. Menyelesaikan pembangunan rumah dengan cepat, kadang dapat memicu lemahnya kualitas bangunan. Teknik konstruksi yang kurang baik dapat menimbulkan kerugian material, waktu, dan tenaga. Tidak hanya itu, rumah yang dihasilkan pun terasa tidak nyaman, dan lebih parah lagi, diragukan faktor keamanannya. Rumah dengan kualitas yang baik
akan membuat penghuninya merasa nyaman dan tentunya mempunyai keuntungan ekonomi. Nah, Bapak Ibu, misalnya masalah tata letak, sebelum memulai mengukur dan menggali tanah, sebaiknya area yang akan dibangun dibersihkan dulu. Selain pengukurannya bisa menjadi lurus, jika ada bahan organik yang tertinggal, dapat membusuk dan mengakibatkan penurunan tanah. Hasil fondasi tidak menjadi bagus. Yang tidak kalah pentingnya, masalah tali yang dibentangkan. Tali ini berfungsi untuk menandai seluruh titik-titik penting dan garis-garis pada konstruksi. Tali-tali yang dibentangkan harus membentuk sebuah garis lurus yang berasal dari berbagai sudut pengukuran. Sedangkan untuk fondasi yang baik kedalamannya minimal 70 cm. Kedalaman fondasi atau parit yang cukup akan membuat konstruksi lebih kuat. Atur batu fondasi secara acak untuk mengunci antara satu dengan yang lain. Jangan dipasang dalam satu garis. Lekatkan batu dengan campuran semen atau beton. Pasir atau adukan beton akan menstabilkan batu-batu fondasi di dalam parit. Apabila fondasi kurang baik, salah satu akibatnya adalah keretakan dinding seperti yang terjadi pada dinding rumah Bu Nurul. Nah, untuk pemasangan batang atau tulangan baja, untuk kolom harus ditentukan sebelum menyusun batu fondasi. Pekerjaan beton. Kualitas beton sangat tergantung pada ukuran bahan-bahan yang dipakai, seperti semen, pasir, kerikil, dan air. Ketidakcukupan semen maupun air yang terlalu banyak dalam pencampuran akan mengurangi kualitas beton. Dalam pengecoran beton, harus dilakukan sekaligus sepanjang beton. Jangan separuh-separuh. Padatkan adukan beton dengan baik selama proses pembetonan. Karena jika ada lubang-lubang pada beton, akan mengurangi kekuatan. Dinding. Dalam menyusun atau merekatkan bata harus disusun dengan datar. Disusun sama tinggi dan berada pada satu garis lurus. Perekat bata dibuat vertikal dan horizontal selebar 1 sampai 1,5 cm. Dinding menjadi perhatian karena beberapa wilayah rawan terjadi gempa. Untuk itu, daerah antara kolom dan balok tidak boleh melebihi 12 meter persegi. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah masalah atap dan juga lantai. Selain itu, sarana penunjang lain juga harus diperhatikan, seperti air, selokan, listrik, serta pelengkap lain yang menunjang perumahan seperti taman, gardu ronda, dan lain-lain. Jangan sampai seperti ini, air menggenang di mana-mana. Jika semuanya telah terpenuhi, maka perumahan tersebut layak mengikuti program bantuan uang muka serta pembiayaan perumahan untuk MBR. Intinya sih jelas. Rakyat berpenghasilan rendah kita bantu mendapatkan perumahan. Tapi bukan perumahan yang asal-asalan. Asal berdiri, asal jadi. Jika pengembang melakukan tindakan nakal semacam ini, bisa-bisa program bantuan akan dicabut dan tidak disetujui. Jika program ini disetujui, bukannya menguntungkan pengembang juga kalau perumahannya laku terjual. Iya Pak, saya minta maaf. Segera kita perbaiki, lakukan evaluasi dan tindak lanjuti. Maaf ya Bu Nurul, Pak Parto. Nah, gitu dong. Jadi indah kan? Jangan sampai niatnya nolong, justru malah nyolong. Maksudnya nyusahin rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Kan udah bagus programnya pemerintah. Kagak usah disalahgunakan. Kalau gini, saya tetap mau beli bibit lele.
Loh, kan sudah mau diperbaiki saluran airnya. Lah, yang mau nebar bibit lele di sini siapa? Yang mau saya kasih bibit lele itu perumahan yang nggak memperhatikan prasarananya. Yang bikin genangan kayak gini, kan nanti bisa kita mancing bareng. Cuy! Hatiku senang dibangun